wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, adik-adik semua yang ada di sini. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu. Alhamdulillah ini cuacanya juga bagus gitu ya, tidak hujan. Jadi kita bisa melakukan kegiatan untuk tanam mangrove. Di sini saya mewakili dari PT Iskal. Iskal itu Astra Infra Pot Iskal. Ini kami bagian dari perusahaan Astra. Kalau di Astra mungkin yang dikenal adalah otomotif. Sekarang sudah ada Infra. Jadi divisi Infra ini lini bisnis baru. Ada pelabuhan, ada jalan tol. Nah, kalau di Penajam sendiri kita ada pelabuhan yang dekat dengan Teluk Balikpapan. Di sana kita melayani migas dan beberapa perusahaan-perusahaan yang lain. Di Astra sendiri, Pak Ismail, mungkin saya ini dulu ya. Saya izin nih Pak Ismail, Bapak Ibu Desa, kemudian dari Dinas Lingkungan Hidup, teman-teman dari Unmul, kemudian dari UGM, dari BPD gitu ya. Bisa bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua bisa bertatap muka. Bapak Kades, Kepala Desa Bulu Laut, Bapak Iskal, Bapak Ibu-ibu yang dari Iskal, serta dari BPD dari kelurahan dari Desa Bulu Laut, serta adik-adik KKN dari Unmul maupun dari UGM Jakarta. Alhamdulillah saya di sini didapuk untuk mewakili Ibu Kepala Dinas. Dengan program ini kami sangat mendukung penuh, apalagi beberapa hari yang lalu kami dari kawan-kawan BPD telah menyusun draft rancangan peraturan desa tentang pengelolaan dan pelestarian mangrove. Ini alhamdulillah hampir 1 tahun garap perdes ini. Kenapa kami buat perdes ini? Salah satunya bahwa Desa Bawah Bulu Laut sesuai dengan visi dari Kepala Desa menjadikan Desa Bawah Bulu Laut ini menjadi desa wisata yang bergerak di bidang mangrove, sehingga kami dari kawan-kawan BPD menyusun draft rancangan tentang perlindungan dan pemanfaatan mangrove itu sendiri. Mudah-mudahan di bulan Juli ini kami akan tetapkan, kami undangkan dan kami paripurnakan peraturan desa tentang mangrove ini, agar supaya mangrove ini Bawah Bulu Laut bisa maksimal dan bisa dimanfaatkan dan bisa diandalkan dunia. Karena saya melihat ini memang kalau untuk hijau bumi itu mungkin kita bisa, tetapi kalau untuk biru langit pun kita belum punya program di Bawah Bulu Laut. Nah, nanti mudah-mudahan mungkin apakah ada kaitannya dengan biru langit ini seperti apa. Jangan hanya buminya aja yang dihijaukan, langitnya juga harus dibirukan. Kemudian mungkin melalui forum yang sederhana ini kami ada berkeinginan, entah nanti siapa yang punya kewenangan untuk monitor ya, mungkin seperti di Kabupaten Kutai Kartanegara itu punya armada untuk menjaga monitor atau melihat kondisi mangrove. Kalau sekarang ini kan kita pakai armada apa adanya ya, kita kepingin ada speedboat ya, bisa kita mensusur semua sungai-sungai, karena kalau kita pakai dan ini kami tetapkan nanti zona-zonanya nanti diatur dalam peraturan kepala desa, sehingga sangat penting melalui forum-forum ini kita melihat yang mana sih wilayah zona yang harus dilestarikan, yang mana wilayah yang harus dimanfaatkan. Karena saya yakin bahwa Bawah Bulu Laut juga mangrove itu masih ada yang memanfaatkan, dengan salah satunya kita mau pengembangan wisata
kemudian pengembangan akses-akses di jalan umum itu kan pasti perlu mangrove-nya itu dimanfaatkan. Belum lagi ada yang mangrove yang menurut masyarakat itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Nah, nanti dengan melalui Perdes ini kami akan membuat zona-zonanya, yang mana yang boleh dilestarikan, dimanfaatkan, dan dikembangkan, yang mana ada 3. Nah, kami terima kasih kepada Bapak semua yang mempunyai artinya peduli terhadap desa kami ini, dan mudah-mudahan dijadikan itu semua dari Allah SWT. Pak Bolo Laut hijau dan lestari. Eskal mantap. Kami dari TV lokal PT Dian Media Vision yang ada di daerah Babulu ingin mewawancara dan ingin bertanya sedikit, dan paling pertama sih kita pengen kenalan dulu sama adik-adik yang katanya lagi mengadakan
KKN di Desa Babulu Laut ya. Bisa ada siapa yang bisa mewakili untuk memperkenalkan diri? Oke, mungkin saya aja Bu. Oh iya. Ini kita langsung semua atau gimana nih? Boleh terserah mau. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sumarlin. Di sini saya sebagai Ketua KKN Unmul tahun 2023, dan mungkin bisa dari ujung untuk kita perkenalan Bu. Silakan. Ya, perkenalkan, nama saya Azaria Abelket Bengalo. Saya dari jurusan Teknik, Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, saya Sabrina dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Malarman, Prodi Pengelolaan Sumber Daya Perikanan. Perkenalkan, saya Vina Meulandari dari Fakultas Kehutanan. Perkenalkan, nama saya Yunur Hidayanti dari Fakultas Ilmu Budaya, jurusan Sastra Indonesia. Perkenalkan, saya Nur Afifa dari jurusan Ilmu Komunikasi. Perkenalkan, saya Muhammad Ihsan Amin dari Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Nur Andiana dari jurusan Matematika. Jadi gini, saya ingin bertanya sama ketuanya ya. KKN ini apa sih gitu? Sebagai apa buat kalian? Terus ada faedahnya nggak buat kalian? Oke. Baik. Sebelumnya KKN itu adalah kuliah kerja nyata yang dimana kami di sini mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengabdian di masyarakat. Jadi bagian dari KKN itu adalah pengabdian untuk masyarakat. Jadi kami yang mahasiswa ini mengimplementasikan ilmu-ilmu yang kami dapatkan di univ-univ kami. Seperti itu. Terus ini terkait dengan kegiatan kita hari ini, apa sih keuntungan bagi kalian untuk mengikuti kegiatan penanaman mangrove ini gitu? Saya pengen tahu gitu. Mungkin sebagian atau ada ya mungkin yang tidak tahu apa sih mangrove itu gitu kan? Oke. Mungkin ada teman-teman yang mau jawab? Dari Fakultas Kehutanan mungkin? Jadi untuk mangrove itu sendiri sebenarnya sangat bermanfaat bagi pesisir itu sendiri, karena selain mangrove itu tuh banyak manfaatnya dari menahan abrasi, menyaring pencemaran, jadi berguna bagi apalagi di sini ada pemukiman warga seperti itu untuk mangrove itu sendiri. Ya, mungkin tambahan dari saya sedikit. Jadi kebetulan juga penanaman mangrove ini bagian dari program unggulan kelompok kami, karena kebetulan juga kita berada di Desa Babulu Laut ini dan kita berada di daerah pesisir. Maka dari itu ini adalah bagian dari program kelompok kami. Sesuai tema KKN kami juga, KKN Unmul itu membangun desa menuju Sulawesi Negeri. Jadi kami mengangkat mangrove juga sebagai salah satu program-program unggulan kami. Kami terima kasih atas sesi wawancaranya ini. Semoga apa yang kalian cita-citakan ini bisa berguna buat masyarakat khusus Babulu Laut ya. Amin. Saat ini kita bersama adik-adik dari mana ini ya? UGM. Saya kita memperkenalkan diri dulu. Dari mana dan ketua kelompoknya mana ini kira-kira ini? Perkenalkan, kami dari tim KKN PTM UGM Unit Babulu tahun 2023. Saya Diana, koordinator mahasiswa unit tingkat kecamatan dari Babulu, dan ini teman-teman yang bertugas di KKN Unit Babulu Laut. Ada Rizal sebagai koordinator, lalu kemudian ada Danika, ada Anggi, ada Tio, ada Odi, ada Jericho, dan ada Fadil. Kalau seperti yang sebelumnya, yang perlu saya tahu ini dari fakultas apa aja ya? Terus juga kenapa harus memilih daerah Babulu Laut di Kalimantan Timur, padahal kalau dipikir ya kalian jauh sekali ya dari mana? Dari UGM ke sini gitu. Kalau untuk tingkat ini, kami dari semua jurusan itu hampir ada semua. Jadi dari tiap pakar, dari teknik ada, lalu kemudian untuk dari biologi juga ada, fisikal seperti MKB dan politik juga ada, lalu kemudian dari kehutanan, dan yang terakhir mungkin kami juga ada yang berasal dari ekonomi juga.
Jadi memang hampir semua jurusan di UGM itu ada untuk setiap unit. Jadi ini yang paling saya pengen tahu gitu ya dari adik-adik ini, apa sih guna KKN itu buat kalian? Oke, jadi memang kalau dari UGM sendiri itu istilahnya bukan sekadar KKN aja, tapi juga ada KKN PPM. Jadi PPM itu merupakan kepanjangan dari pembelajaran pemberdayaan masyarakat, di mana kita nanti akan dituntut tidak hanya untuk membangun desa, tetapi juga memberdayakan, dalam artian kita tidak hanya bekerja sendiri, tetapi kita juga akan melibatkan masyarakat setempat untuk ikut berkolaborasi dan membangun dirinya seperti itu. Dan itu memang disesuaikan dengan masalah atau mungkin potensi sumber daya yang ada di situ. Jadi KKN saat ini mungkin jadi pembelajaran kalian juga untuk turun ke masyarakat. Nah, saat ini kita kan berkumpul dalam acara penanaman mangrove ya. Buat kalian itu, kalian tahu nggak sebenarnya mangrove itu apa gitu? Dan mungkin sebagian dari pemirsa TV lokal kami tidak tahu apa sih mangrove gitu ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan dirunut dari awal ya Bu, kenapa kita bisa sampai sini, memang dari UGM sendiri itu memfasilitasi mahasiswanya untuk KKN di Indonesia, di pelosok-pelosok, seperti ada teman kami yang di Sopiori, Papua, lalu ada teman kami yang di Aceh, ada yang di Maluku, dan kami sendiri memilih di Kalimantan Timur, utamanya di daerah IKN itu karena memang ada pertimbangan tersendiri, karena memang kami memiliki ketertarikan di bidang utamanya di bidang sosial politik terkait dengan pembangunan IKN. Jadi tema utama kami adalah pemberdayaan masyarakat dengan sumber daya manusianya untuk menghadapi perubahan akibat pembangunan IKN itu, di mana di dalam program-program itu tidak hanya sumber daya manusia dalam bidang pendidikan saja, tetapi juga di bidang ekonomi, lalu kemudian penataan ruang dan lingkungan berkelanjutan, dan itu nanti akan menjadi kerangka acuan kami dalam menjalankan program. Dan di dalam lingkungan berkelanjutan itu ada mangrove juga, di mana itu menjadi konsentrasi kita karena memang itu sangat penting, utamanya di pulau sendiri yang letaknya berdekatan dengan muara. Nah, itu mungkin kalau misalkan ingin detail bisa ke Bu dari kehutanan. Bisa bertanya soalnya kalau untuk daerah Babulu Laut ya, tempat yang seperti ini sih, lokasi seperti ini mereka bisa untuk mencari kayak semacam today ya kalau kita bilang di sini gitu. Kenapa sih harus ditanamin? Kenapa sih harus ini gitu? Buat mereka sih untuk jangka pendek istilahnya sangat mengganggu sekali buat mereka gitu kan. Tapi kan kalau dengan adanya mangrove ini kan mengurangi apa ya Mas Anu Mbak ya? Kalau dari mangrove sendiri itu kan juga beda-beda. Jadi sebagai fungsi pokoknya itu adalah sebagai penahan abrasi, karena melihat situasi di sini kan memang pesisir yang mana semakin ke sini air bakal semakin pasang. Jadi kita berpikir untuk jangka panjangnya ya Mbak ya.